listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya ya, pagi hari ini kembali kita akan berbincang dengan Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Dan tema yang akan kita angkat di pagi hari ini adalah mengenai cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun kamu dari pemerintah. Nah, telah hadir di studio sebagai narasumber Bapak Dr. Muhammad Dwi Hadi Isnalini sebagai Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Selamat pagi, Dok. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat, Dok? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan kembali ya hadir di sela-sela aktivitasnya, pasti sedang padat ya, apalagi ini hari Jumat. Iya. Iya. Nah, di pagi ini seperti yang kita informasikan juga, Anda boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar cek kesehatan gratis ini di 085-161-280929. Atau untuk Anda yang berada di luar jangkauan Kota Cimahi, Bandung Raya dan sekitarnya, untuk Anda yang pendengar yang sedang berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Kalimantan, di Sulawesi, dimanapun Anda berada, Anda juga bisa simak perbincangan ini melalui streamingnya di www.929mixradio.com. Dan kita juga live Instagram di Dinkes Cimahi Care ya, Instagramnya. Boleh mungkin kita langsung masuk aja ya, karena sepertinya ini menjelang bulan Ramadan juga, kemudian juga sebagai sebagai layanan, kemudian juga program dari pemerintah, ini ada cek kesehatan gratis. Kenapa dinamakannya cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun? Ini gimana, Dok? Ya. Jadi program ini diluncurkan di tahun 2025 ini sebagai bagian dari 8 misi Astacita dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ya. Dengan tujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia dengan dilakukan deteksi dini terhadap penyakit ya, karena memang kita harus selalu melakukan deteksi dini dengan melakukan screening minimal 1 tahun 1 kali ya, dan ini pemerintah memberikan layanan secara gratis untuk masyarakatnya untuk bisa mendapatkan screening secara gratis tepat di hari ulang tahun dari masing-masing. Oh ya, gitu ya. Sepanjang 2025 ini ya. Ya, jadi ini kita laksanakan di 2025, nanti mungkin bisa berlanjut di 2026 seperti itu. Kita untuk saat bertahap ini kita bertahap untuk pelaksanaannya di 2025. Nah, ini program ini di launchingnya atau diluncurkannya kapan sih, Dok? Ya, jadi Kementerian Kesehatan itu sebenarnya dari bulan November sudah melakukan persiapan dan kami berdasarkan surat edaran itu untuk mempersiapkan pelaksanaan itu di 3 Februari. Dan 3 Februari alhamdulillah Kota Cimahi juga di 13 puskesmas sudah melaksanakan screening cek kesehatan gratis ini. Dan pada tanggal 10 Februari di seluruh Indonesia dilakukan kick off. Dan di Kota Cimahi saat itu kami dikunjungi oleh Bapak PJ Wali Kota yang saat itu bertugas, Bapak Beni Bahtiar, dan tempat yang kita sebagai tempat pelaksanaan kick off-nya itu di Puskesmas Cipageran. Iya. Untuk Kota Cimahi ya. Untuk Kota Cimahi. Nah, ini kenapa sih masyarakat ini seharus banget gitu ya untuk memeriksakan mengecek kesehatannya secara rutin seperti yang tadi dokter sebutkan, minimal setahun sekali ya harusnya. Jadi kita ingin mengajak masyarakat menumbuhkan kesadaran untuk pentingnya kesehatan gitu. Karena dengan kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas aktivitas sosial, kita bisa bekerja, bisa belajar, sehingga nanti apa yang kita harapkan bisa mendapatkan pencapaian yang maksimal seperti itu. Kalau kita misalnya sakit, kita tidak bisa bekerja, nggak optimal ya. Kita tidak optimal seperti itu. Iya. Nah, kalau biasanya mungkin yang terpikir atau yang kebiasaan di masyarakat itu datang ke Vaskes itu kalau sakit ya, Dok. Ya, itu. Jadi ini ingin merubah ya. Ingin dirubah gitu ya, bahwa
minimal kita 1 kali pas di ulang tahun dapat kado gratis ya. Dicek untuk diperiksakan kesehatannya. Iya. Nah, ini gimana caranya untuk mungkin sebagai informasi juga untuk good listeners, untuk masyarakat Kota Cimahi dan mungkin yang mendengarkan juga di luar Kota Cimahi ya, bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini di daerahnya masing-masing mungkin ya. Iya. Jadi untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis ini memang kita menggunakan aplikasi dari Kemenkes langsung dari Kemenkes menggunakan aplikasi yaitu aplikasi Satu Sehat Mobile. Satu Sehat Mobile ya. Jadi nanti masyarakat bisa menggunakan Android, bisa menggunakan dari iPhone ya. Itu mendaftarkan di Satu Sehat Mobile. Iya. Yang dulu juga sebenarnya Satu Sehat ini pernah digunakan saat COVID ya. Jadi itu mendaftarkan dulu, jadi mendownload, kemudian mendaftarkan atau melakukan registrasi. Tapi apabila tidak bisa, bisa melalui puskesmas. Jadi secara manual bisa. Kemudian ada juga chatbot punyanya Kemenkes. Jadi ada nomor Kemenkesnya. WhatsApp ya. Melalui WhatsApp ya. Nomornya 0811 10 500 567. Ya, itu nanti ada WhatsApp dengan Kemenkes. Setelah itu bisa terdata, itu nanti bisa mendaftarkan melalui Satu Sehat Mobile untuk mendapatkan tiket. Pendaftaran ini memang Satu Sehat Mobile ini dia bisa mendaftarkan di mana saja. Karena untuk pelayanan CKG ini atau cek kesehatan gratis ini dibuka di puskesmas, kemudian fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya, termasuk di sini klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Kemudian di rumah sakit juga bisa. Nah, khusus untuk yang rumah sakit, memang untuk rumah sakit apabila ada persalinan, karena untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis ini kan mengikuti siklus hidup. Jadi mulai dia dari lahir sampai lansia. Itu bisa dilakukan cek kesehatan gratis. Jadi anak bayi yang lahir usia 2 hari nanti apabila di rumah sakit saja dia bisa langsung dilakukan cek kesehatannya, yaitu diperiksakan tiroidnya. Tujuannya untuk mencegah terjadinya stunting untuk bayi. Pemeriksaan tiroid itu ya. Dan tiroid itu bisa dilakukan 2 hari setelah 2 hari setelah lahir. Gitu ya. Jadi sejak dini ya. Sejak dini. Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk dilakukan. Jadi cek kesehatan gratis ini tidak hanya berlaku untuk orang dewasa ya? Tidak. Jadi ada mulai dari dia bayi, kemudian balita, kemudian usia anak sekolah ya, remaja 10 sampai 17 tahun, kemudian usia dewasa itu 18 sampai 59 tahun, kemudian usia lansia di atas 59 tahun. Itu ada beberapa poin-poin yang menjadi pemeriksaan seperti itu. Jadi kalau misalnya bayi tadi ya untuk pemeriksaan hipotiroid yang kongenital, kemudian untuk mencegah terjadinya malnutrisi, kemudian untuk anak di bawah 10 tahun, itu untuk anemia, kemudian gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kemudian untuk remaja itu ada talasemia, diperiksakan juga ya, kemudian diabetes, kesehatan gigi, kesehatan jiwa itu masuk di dalam pemeriksaan yang remaja ya. Yang remaja. Untuk yang dewasa yang usia 18 sampai 59 tahun, penyakit ginjal kronis juga dilakukan pemeriksaan, penyakit hipertensi, diabetes, penyakit liver juga dilakukan pemeriksaan. Untuk lansia penyakit jantung itu dilakukan pemeriksaan, kemudian osteoporosis, kebugaran dari lansia juga pemeriksaan kolesterol. Jadi komplit ya. Komplit. Yang memang diperlukan oleh kita informasi tentang badan Dan kita ya. Ini masih banyak lagi pemeriksaan yang dilakukan, bukan hanya ini saja, tapi banyak lagi termasuk pemeriksaan untuk ketergantungan dengan rokok itu ada screeningnya juga untuk orang dewasa. Untuk Boleh orang dewasa. Nanti mungkin dijelaskan kembali apa saja jenis-jenis pemeriksaan kesehatan yang termasuk dalam program cek kesehatan gratis ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini ya, Dok. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio.
Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut kembali ya perbincangan kita masih mengenai program cek kesehatan gratis yang merupakan kado ulang tahun untuk kamu dari pemerintah. Dan masih bersama narasumber Bapak Dr. Muhammad Dwi Hadi Isnalini sebagai Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Nah, untuk Anda juga yang punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan langsung maupun ini sudah ada beberapa juga yang masuk ke WhatsApp-nya Mix Radio, boleh melalui WhatsApp interaktif di 085161280929. Tapi sebelumnya kita simak lagi ya. Tadi secara sekilas sudah disebutkan juga jenis-jenis pemeriksaan kesehatan yang termasuk dalam program cek kesehatan gratis ini. Yang pertama mungkin untuk balita, boleh disampaikan lagi, Dok? Iya. Jadi untuk balita atau yang bayi yang baru lahir sampai usia 2 hari itu nanti bisa diperiksa untuk hipotiroid sama untuk malnutrisinya seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang usia prasekolah sama ya, itu juga dilakukan pemeriksaan juga, termasuk pemeriksaan pendengaran seperti itu, penglihatan, jadi dilihat juga kondisinya. Berhubungan dengan tumbuh kembang ya, sepertinya ya kalau berhubungan ini. dengan tumbuh kembangnya anak-anak prasekolah seperti itu. Kemudian untuk anak-anak usia sekolah ya, itu nanti dilaksanakannya itu saat bulan Juli, jadi pas tahun ajaran baru. Nanti dilangsungkan bersamaan dengan penjaringan anak sekolah. Oh gitu. Jadi di itu tidak semua di semua tingkatan sekolah. ya? Jadi nanti SD, SMP, SMA. Nanti di semua sekolah pelaksanaannya. Oh gitu. Dan itu tidak melihat anak itu berulang tahun. Oh iya. Gitu. Karena itu sekalian khusus untuk anak sekolah ya. Itu khusus untuk anak sekolah. Nah, nanti untuk bagaimana nih anak yang misalnya sudah kelas 3 tapi ulang tahunnya sudah terlewat atau kan ini kalau untuk yang pas penjaringan bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah selesai sedangkan ulang tahunnya belum, misalnya di bulan Juli akan dilakukan pemeriksaan, tapi dia ulang tahunnya November. Ulang tahunnya November. Nah, itu bisa pas saat nanti bulan November ikut datang ke fasilitas kesehatannya saja. Yang bulan Juli itu khusus penjaringan anak sekolah. Iya. Dan ini untuk yang masyarakat yang berulang tahun ya. Jadi yang ulang tahun bulan Januari, Februari ini kan udah lewat nih ya. Jadi yang kalau udah lewat, ini sebenarnya ada khusus pelayanannya untuk yang berulang tahun bulan Januari, Februari, Maret, ini akan dilayani sampai tanggal 30 April. Jadi 30 hari setelah. Silakan Bapak Ibu, Akang Teteh ya, yang ulang tahunnya bulan Januari, Februari ini itu tetap akan bisa dilayani untuk cek kesehatan gratisnya sampai tanggal 30 April. Tapi nanti yang ulang tahunnya misalnya 1 April ya sudah sesuai dengan bulannya saja. Seperti itu. Ini karena launchingnya di bulan Februari ya. Jadi launchingnya di bulan Februari. Jadi untuk yang ulang tahun Januari, Februari, nggak usah khawatir silakan datang ke fasilitas kesehatan karena ini bisa di puskesmas, juga bisa di klinik. Nah, dan untuk kepesertaan, apakah ini untuk kepesertaan JKN saja? Tidak, ini seluruh masyarakat. Jadi yang tidak punya JKN juga bisa dilayani dan semuanya gratis. Iya. Jadi tinggal melakukan prosedur seperti yang tadi ya. Install dulu satu Sehat Mobile atau datang langsung. Iya, secara manual ya daftarnya. Iya, mungkin ini kita ke pertanyaan dulu ya Dok ya, karena cukup banyak nih yang bertanya. Ini yang melalui WhatsApp dulu. Yang pertama dari Teh Susi di Cimahi, katanya berkaitan dengan aplikasi Satu Sehat ya, kata Teh Susi ini susah banget mau verifikasi profil Satu Sehat. Nah, gimana caranya ya? Mungkin ada verifnya ya. Untuk Satu Sehat kalau memang masuk registrasi agak sulit, memang kan seperti ini kan ditangkap oleh server ya di Kemenkes gitu ya. Betul. Mungkin saat Teh Susi itu sedang mau masuk, sedang banyak yang menggunakan gitu. Lagi. Jadi lagi penuh. Mungkin bisa dicoba lagi ulang. Kalau tidak, silahkan ke
puskesmas untuk didaftarkan secara manual nanti. Oh iya, bisa dibantu ya di puskesmas. Oke, Teh Susi, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Kemudian pertanyaan dari Kang Dion katanya, ini kalau untuk CKG harus sesuai dengan tanggal lahir kah? Oh yang ini ya, tadi sempat disinggung juga. Apakah datangnya harus sesuai dengan tanggal lahir katanya? Ya. Untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis ini misalnya berulang tahun di tanggal 1 Maret itu kalau sudah daftar di Satu Sehat Mobile ya, untuk daftar dapat tiketnya tiket tadi ya. Iya. Dapat tiketnya itu sudah. Nanti untuk dapat nomornya itu nanti memverifikasi lagi, nanti dapat nomor tiketnya dan itu bisa digunakan selama 30 hari dari tanggal ulang tahun. Jadi dia H-7 ya. H-7 kita daftar. Daftar aja ya. Daftar saja untuk nanti keluar tiketnya, tapi untuk dapat nomor registrasi tadi H-7 gitu. Sekarang misalnya ulang tahun April lah ya. April ulang tahunnya tanggal 1 April. Besok 1 Maret ya. Kita daftar sekarang bisa. Oh, bisa. Daftar sekarang bisa. Tapi nanti belum mendapatkan nomor tiket. Tiket sudah didapat, nanti H-7 baru nomor tiketnya keluar. Tapi apabila berhalangan, itu 30 hari sejak ulang tahun, tanggal ulang tahun di 1 April, itu masih bisa dilayani. Oh, gitu. Masih boleh. Jadi nggak pas hari H-nya. Iya. Repot juga kalau pas ulang tahun harus pergi ke Vaskes ya. Oke, dan mungkin ada yang ingin bertanya langsung melalui sambungan telepon. Sambil menunggu kita ke pertanyaan berikutnya ya dari Teh Dini katanya. Oh, sudah nyambung. Oke. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Wilujeng enjing, sareng saha di mana? Nepangkeun abdi teh Ibu Neneng. Iya, di Cipageran. Iya, Ibu Neneng. Di mana, Bu? Cipageran. Ibu Neneng. Ini menyimak. Nah, gini Dok, di satu sisi saya sebagai lansia nih ya. Sangat bersyukur sekali dengan ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah nih. Nah, cuma nih ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanya. Yang pertama, setelah kita dicek kesehatan secara gratis, kemudian diketahui nih ada suatu penyakit yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nah, apakah penanganan itu juga gratis, Dok? Terutama untuk kita yang tidak punya BPJS. Itu yang pertama. Ini ada lagi pertanyaan yang kedua. Kalau misalnya kita di luar Cimahi, apakah ini juga bisa dilayani oleh Puskesmas Cipageran? Baik, Bu. Itu aja mungkin pertanyaannya. Terima kasih Bu, nih pertanyaannya nih Bu. Iya, mangga. Pak Dokter nuhun. Ya, sami-sami Bu. Ya, ini terkait hasil cek kesehatan gratis apabila seseorang ditemukan ada masalah kesehatan. Nah, ini ada mekanisme yang akan dilakukan, yaitu dengan mekanisme rujukan. Jadi kalau memang itu tidak bisa ditangani di puskesmas ya, atau jenis penyakitnya tidak masuk di dalam 144 penyakit yang bisa ditangani di puskesmas, karena ini kan ketentuan BPJS betul. Itu akan dirujuk ke FKTP lanjutan, FKT fasilitas kesehatan lanjutan, yaitu ke rumah sakit seperti itu. Nah, terkait pembiayaan ini kalau dia bukan peserta BPJS, ya tentunya dia harus berbayar. Karena kalau yang masih menggunakan BPJS sudah ditanggung oleh BPJS. Jadi kami berharap masyarakat yang bisa melakukan pendaftaran BPJS secara mandiri untuk ikut memiliki asuransi kesehatan melalui BPJS secara mandiri gitu. Karena cek kesehatannya yang gratis, tapi kalau memang ada seperti di puskesmas saja, kalau memang misalnya ditemukan ada sesuatu dan harus dilakukan terapi, kalau dia tidak punya BPJS ya harus berbayar, seperti itu. Kemudian juga terkait BPJS ini juga, misalnya yang ada warga bukan warga Cipageran atau ataupun dia warga Cipageran,
tapi kepesertaan BPJS-nya bukan di Puskesmas Cipageran, kan bisa aja di klinik ya, betul, atau di puskesmas lainnya. Kalau dia pas CKG-nya di Puskesmas Cipageran dan diketemukan misalnya ada masalah kesehatan, misalnya jadi ditemukan hipertensi atau diabetes, harus pengobatan lanjutan. Ya, itu akan disarankan untuk pengobatannya ke tempat kepesertaan BPJS-nya. Gitu, karena kan iurannya sudah diberikan kepada klinik tersebut atau ke puskesmas yang lain gitu ya. Tidak ada di puskesmas Cipageran seperti itu. Tapi cek kesehatan gratisnya boleh. Cek kesehatan boleh. gratisnya bisa dilakukan. Nah, ini juga memang masih sambil berjalan ya, karena di Satu Sehat Mobile ini tidak dikunci di aplikasi. Seseorang itu bisa memilih sebenarnya. Mau orang Cipageran mau periksa cek kesehatannya di Bandung bisa. Cuman memang ada hal yang menjadi, kalau bisa yang memiliki BPJS ya periksa di tempat dia terdaftar sebagai peserta. Iya, betul. BPJS-nya di mana? Mau dia di klinik kah atau di mana seperti itu. Karena memang ada hal-hal yang mungkin dan secara teknis dan memang ini sambil berjalan karena saat ini pelayanan cek kesehatan ini masih menggunakan bahan medis habis pakai yang ada di puskesmas masing-masing. Belum ada yang distribusi dari pusat Jadi kita masih menggunakan yang ada saja. Bahkan ada puskesmas yang untuk bahan medis habis pakainya kan pembelian dari puskesmas itu sendiri gitu ya, dengan anggaran BUD-nya secara mandiri gitu. Jadi dia akan lebih fokus prioritas untuk melayani masyarakat yang terdaftar di BPJS di wilayah di puskesmasnya seperti itu. Ya, mungkin untuk menghindari tumpukan di satu tempat sementara di tempat yang lain nggak terpakai sih ininya ya. Oke. Terima kasih Bu Neneng, semoga bisa menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi. Kemudian mungkin tadi sudah sedikit terjawab ya, bahwa tidak ada syarat khusus bahwa untuk cek kesehatan gratis ini harus orang yang punya kepesertaan JKN. Tidak. Jadi semua masyarakat Indonesia bisa melakukan cek kesehatan secara gratis di hari ulang tahunnya. Iya. Nah, kalau kualitas layanan, kemudian juga akurat atau tidaknya dari hasil cek kesehatan yang dilaksanakan ini, pemerintah bisa jamin ya? Untuk mutu ya, kita langsung ke mutu. Terkait mutu pelayanan ya, karena memang kalau kita lihat di cek kesehatan gratis ini bukan hanya seperti pemeriksaan penunjang ya, bukan hanya laboratorium. Ada beberapa pemeriksaan laboratorium, misalnya untuk pemeriksaan gula darah, kemudian pemeriksaan urium kreatinin, pemeriksaan fungsi hati ya dengan SGOT, SGPT. Kemudian untuk pemeriksaan untuk talasemia, kemudian EKG. Alhamdulillah kalau untuk di Kota Cimahi, untuk peralatannya sudah analyzernya sudah baik gitu ya. Alat laboratoriumnya, analyzernya sudah baik. Cuman memang untuk saat ini karena memang khususnya untuk urium kreatinin ya, untuk fungsi ginjal, kemudian untuk fungsi hati, ini kita tidak tersedia karena memang biasanya itu nanti diperiksakannya kan sebenarnya di fasilitas lanjutan atau di rumah sakit. Namun untuk pemeriksaan CKG ini kita masih menunggu dropping bahan medis habis pakai untuk pemeriksaan tersebut dari kementerian seperti itu. Tapi kalau untuk EKG bisa. Kemudian kita juga ada pemeriksaan misalnya untuk wanita usia subur. Nah, ini tadi belum disebutkan baru sampai remaja ya tadi. Jadi yang remaja untuk yang dewasa ya, yang usia 18 sampai 59 tahun, khususnya untuk wanita yang usia subur. Itu ada pemeriksaan IVA test. Namun insya Allah ini juga sedang kita persiapkan. Bukan hanya IVA yang kita periksakan, tapi kita juga memeriksakan HPV DNA atau Human Papilloma Virus yang bisa menyebabkan terjadinya kanker leher rahim atau kanker serviks. Iya, betul. Dan sebenarnya untuk pemeriksaan di dewasa kemudian lansia juga ini
bukan pemeriksaan untuk kanker leher rahim aja ya buat wanita tapi untuk yang pria juga bisa ada pemeriksaan untuk kanker paru seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan kanker usus besar juga. Nah, ada untuk juga yang pria dewasa yang merokok ya, bisa lebih bisa dideteksi di situ. Ya. Karena menjadi faktor resiko untuk terjadinya kanker paru. Seperti itu. Jadi untuk yang dewasa ini ternyata banyak ya yang bisa kita cek di pemeriksaan ini. Banyak, karena termasuk tadi pemeriksaan untuk diabetesnya, kemudian ada pemeriksaan untuk paru-parunya, kemudian. Nah, kalau untuk tuberkulosis juga bisa diperiksakan. Kalau untuk lansia ini, Dok? Iya, untuk lansia juga ada pemeriksaannya ya, termasuk pemeriksaan pendengaran, penglihatan itu dilakukan juga. Terus pemeriksaan gigi juga dilakukan di cek kesehatan gratis ini. Kemudian ya pengukuran tekanan darah ya, kemudian pengukuran kadar gula darah juga dilakukan. Kemudian untuk yang wanita juga bisa dilakukan pemeriksaan USG untuk pemeriksaan payudara. Itu bisa dilakukan juga, baik itu untuk lansia maupun dewasa atau yang usia 30 sampai 39 tahun. Untuk wanita muda ya, wanita usia subur juga diperiksakan. Seperti itu. Kalau di Cimahi alhamdulillah beberapa puskesmas juga sudah memiliki alat USG. Oh gitu. Jadi udah puskesmas sekarang udah canggih ya. Alhamdulillah sudah lengkap. Iya. Gitu. Dan dokter-dokternya juga sudah terlatih. Sangat berkualitas ya. Kemudian kalau, saya cukup menyimak ya kalau sedang diadakan posyandu dan posbindu itu biasanya para lansia ini agak segan untuk datang kalau pemeriksaannya cuma tensi dan berat gitu ya. Tapi kalau ada pemeriksaan tambahan seperti asam urat, kolesterol, kemudian juga gula darah, itu banyak yang datang. Nah, ini di pemeriksaan ini asam urat dan kolesterol ada juga, Dok? Ya. Kalau di pemeriksaan ini untuk lansia ya, jadi pemeriksaan gula darah ada, kemudian untuk kolesterol juga ada. Sebenarnya kalau untuk asam urat itu bukan bagian dari screeningnya langsung gitu ya. Tapi kami kebetulan memang tersedia BMHP-nya untuk asam urat, jadi bisa diperiksakan kalau memang ada indikasi. Jadi dilihat berdasarkan indikasi. Kalau ada misalnya sering nyeri-nyeri di daerah sendi-sendi, itu akan diperiksakan juga asam uratnya. Bisa ya. Selama BMHP itu tersedia. Iya, betul. Nah, ini ternyata sangat komplit, bukan cukup komplit lagi ya. Jadi pemeriksaan di cek kesehatan gratis ini juga jangan khawatir, banyak sekali yang bisa kita cek. Kemudian juga ini termasuk juga pemeriksaan atau prepare kita sebelum sakit dong ya. Iya, betul. Iya, betul. Ya, makanya tadi setahun sekali kita harus cek kesehatan. Iya, betul. Nah, ini nyelip satu pertanyaan lagi boleh ya, Dok? Mangga. Dari Teh Dini ya, cek kesehatan gratis itu memang harus datang ke puskesmas atau datangnya ke klinik yang sesuai dengan Vaskes. Itu boleh dijelaskan lagi ke Teh Dini ya tadi. Teh Dini, jadi begini, untuk tahap awal memang kami pelaksanaan ada di puskesmas. Dan kami sudah melakukan sosialisasi kepada klinik yang ada di Kota Cimahi, terutama klinik yang memang sudah menjadi bagian kerjasama dengan BPJS. Jadi kenapa ke klinik juga harus juga melakukan, karena kan ini juga ada supaya tidak terjadi penumpukan di puskesmas, ya. Karena puskesmas bukan hanya melaksanakan screening, tapi pelayanan lainnya juga dilakukan. Dan klinik-klinik yang ada di wilayah puskesmas, wilayah kerja puskesmas ini sudah bekerja sama melakukan kerjasama dengan puskesmas, sehingga kami juga kemarin sudah menyampaikan tanggal 3 diharapkan semua klinik sudah bisa melakukan atau melaksanakan cek kesehatan gratis. Tanggal 3 Maret ini. Ya? Iya. Tapi memang ada di dalam Juknis yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu ada beberapa ketentuan. Jadi ada pemeriksaan yang hanya bisa dilakukan di puskesmas, tidak seluruhnya
bisa dilaksanakan di klinik seperti itu. Jadi nanti ada sharingnya, tapi itu merupakan bagian untuk mengurangi beban puskesmas gitu. Betul, karena kalau semuanya diperiksanya keseluruhan di puskesmas akan menjadi beban dari puskesmas. Nah, mungkin untuk Anda yang masih memiliki pertanyaan masih boleh disampaikan melalui 085 161 280 929 atau melalui live Instagram yang saat ini sedang on ya, melalui Dinkes Cimahi Care di Instagram. Oke, kita akan lanjut kebersamaan kita dan juga masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio, kita masih di perbincangan mengenai cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun kamu dari pemerintah. Dan masih bersama Dr. Dwi yang juga membersamai kita dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda ya. Masih ada beberapa yang belum terbacakan. Di antaranya ini dari Teh Ria katanya. Waktu itu saya mau CKG ke Puskesmas yang ada di Cipadung, ini Bandung ya sepertinya. Karena kebetulan saya lagi di sana, tapi disuruh ke puskesmas yang sesuai KTP katanya, karena KTP saya Cimahi. Nah, mungkin tadi sempat dijelaskan, silahkan dijelaskan lagi untuk Teh Ria nih. Ya, Teh Ria, jadi sebaiknya memang melakukan cek kesehatan gratisnya di tempat di mana berdomisili ya, atau kepesertaan BPJS-nya kalau memiliki BPJS ya, di tempat kepesertaan BPJS bisa misalnya di klinik ya, kalau kepesertaannya di klinik, atau di puskesmas tempat kepesertaan Teh Ria sebagai kepesertaan BPJS tersebut. Jadi kalau misalnya nanti ada ditemukan kondisi yang memang harus dilakukan pengobatan, jadi sudah bisa langsung terdata di lokasi yang tempat yang terdaftar, kemudian juga pertanggungan untuk pembiayaannya juga sudah langsung seperti itu. Betul. Seperti pertanyaan dari Bu Neneng tadi ya, yang on air ya. Jadi lebih baik sih di lokasi sesuai kepesertaan BPJS ya. Kemudian ini menyambung pertanyaan dari Bu Tri sesuai juga yang Arin ingin tanya juga nih. Nah, CKG ini katanya betul, apakah hanya untuk orang dewasa atau anak-anak juga bisa? Tadi sempat dijawab juga ya. Ini untuk cek kesehatan gratis ini tadi di awal sudah disampaikan bahwa ini mengikuti siklus hidup. Jadi yang baru lahir pun juga sudah langsung dicek kesehatannya secara gratis. Tadi pemeriksaan hipotiroid, kemudian malnutrisi seperti itu. Sampai dia lansia. Pokoknya di semua tingkatan usia boleh tingkatan usia boleh. Iya, kecuali yang tadi anak sekolah ya, memang bakal ada program khusus untuk di bulan Juli ya. Ya, jadi untuk anak sekolah nanti akan dilakukan penjaringan anak sekolah di bulan Juli. Jadi saat tahun ajaran baru. Jadi itu akan sekalian semuanya diperiksakan di situ. Karena di itu awal juga termasuk bagian dari program. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, katanya ini benar-benar gratis nggak sih katanya gitu. Ya, ini benar-benar gratis. Ini memang gratis pemeriksaannya sesuai dengan yang sudah ada di dasar hukumnya sudah ada ya di Keputusan Menteri Kesehatan HK 0107 Menkes nomor 33 tahun 2025. Jadi ini sudah ada payung hukumnya ya, dan juknis terkait apa saja yang diperiksakannya juga sudah ada di situ. Kecuali pemeriksaan yang di luar dari juknis cek kesehatan gratis. Seperti tadi seperti misalnya saya pengen periksa asam urat. Nah, asam urat itu sebenarnya bukan bagian dari cek kesehatan gratis. Dan misalnya dia bukan lansia gitu ya. Saya pengen cek kolesterol gitu. Ya, karena kolesterol itu pemeriksaan untuk lansia seperti itu. Tapi kalau memang ada indikasi dan apabila itu BPJS-nya kepesertaannya di puskesmas atau klinik tersebut bisa dilakukan. Jadi memang saat ini di fasilitas kesehatan ini ya, khususnya yang tingkat pertama itu ada beberapa screening ya. Kalau di klinik juga dia ada screening dari BPJS terkait 144 penyakit itu ya. Itu yang ditanggung oleh BPJS. Kemudian ada screening
untuk yang cek kesehatan gratis ulang tahun. Kalau di puskesmas juga ada screening untuk yang ILP, integrasi layanan primer. Kemudian ada screening terkait program sebenarnya. Jadi ada banyak screening yang dilakukan di fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas seperti itu. Nah, seperti di aplikasi yang pernah saya gunakan juga, di yang mobile JKN juga ada screeningnya. Betul, juga ya. Ada screeningnya. Nah, kalau di mobile JKN nanti juga misalnya ada screening untuk pemeriksaan yang pemeriksaan penunjang untuk laboratorium itu bisa dilakukan, karena nanti puskesmas atau klinik itu bisa mengklaim ke BPJS kalau terkait screening yang dari BPJS-nya ternyata diperlukan pemeriksaan tersebut. Oke, dan mungkin ada ini ya pertanyaan yang sebenarnya mungkin kelanjutan dari program ini. Sebenarnya apa sih dampak positif yang diharapkan dari pelaksanaan program cek kesehatan gratis ini untuk masyarakat keseluruhan ya? Iya. Jadi pentingnya pemeriksaan secara dini ya, screening dari cek kesehatan gratis ini ada beberapa poin yang akan kita dapatkan ya. Yang pertama itu mengurangi keparahan penyakit individu. Jadi kalau sudah kedeteksi misalnya punya hipertensi ya, atau ada penyakit kencing manis atau diabetes, itu kan bisa ditangani sejak awal. Karena kalau misalnya tidak ditangani seperti hipertensi gitu ya, tidak terkontrol, itu lama-lama akan menyebabkan bisa menyebabkan organ ginjal terganggu juga. Nanti kalau fungsi ginjalnya sudah terganggu, sudah parah sampai stadium 4 harus cuci darah, itu kan akan lebih berat lagi kondisinya untuk individu tersebut. Kemudian meningkatkan efektivitas pengobatan, yaitu tadi kalau kita bisa cegah dari awal, pengobatan misalnya dosisnya tidak perlu sampai tinggi ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan efisiensi anggaran. Bisa kita bayangkan gitu ya, kalau seseorang misalnya dia hipertensi, dia tidak berobat secara teratur, tidak terkontrol, terus harus sampai cuci darah. Bisa dibayangkan anggaran yang dibutuhkan. Betul. Atau misalnya sampai bermasalah dengan jantung, ada sumbatan di jantungnya, ya harus operasi, berapa besar biayanya gitu ya. Betul. Dan kalau kita tidak menggunakan asuransi kesehatan atau seperti BPJS, kebayang cuci darah itu sekali cuci darah itu 1 juta. Kalau seminggu 2 kali, ya kan bisa dihitung sendiri sebulan berapa biayanya gitu kan. Mungkin orang yang memiliki uang banyak pun juga lama-lama akan habis, karena dia sendiri sudah tidak bisa bekerja secara maksimal kan kalau dia sudah harus cuci darah. Kemudian nggak bisa, pengobatan harus jalan yang terus ya. Memiliki masalah jantung misalnya sampai harus operasi, di bypass atau di kateterisasi, berapa itu biayanya? Biayanya bisa sampai 100 juta seperti itu. Ya betul. Kemudian mungkin jadi kita mengetahui sakit atau gangguan penyakit di dalam tubuh kita secara dini ini banyak sekali manfaatnya ya. Selain dari segi ekonomi mungkin, dari sisi ekonomi, kemudian produktivitas kita secara individu. Betul. Ya, kalau kita sakit kita tidak produktif, kita tidak bisa mencari nafkah misalnya seperti itu. Nah, kemudian khusus untuk program ini ya Dok, ini gimana sih cara pemerintah mungkin untuk yang tidak jarang gitu ya, jarang pergi ke puskesmas, jarang juga ke fasilitas-fasilitas kesehatan lain, gimana cara pemerintah mensosialisasikan program ini biar masyarakat semua tahu ya? Iya, jadi talk show ini juga merupakan salah satu cara kita mensosialisasikan kepada masyarakat gitu ya. Juga kalau kami di Dinas Kesehatan di Kota Cimahi melalui teman-teman Promkes ya, mereka menyebarluaskan informasi, kemudian di puskesmas juga menyebarluaskan informasi, melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang cek kesehatan gratis ini. Jadi melalui media sosial disampaikan atau melalui pertemuan-pertemuan ya kepada masyarakat, itu juga disebarluaskan informasi ini. Biar masyarakat secara keseluruhan tahu ya program ini. Memang dan dimanfaatkan. Kalau kita flashback ke zaman dahulu gitu ya, sering program pemerintah tuh di TVRI ada ya, tapi kalau sekarang di TV swasta Kemenkes sudah
sangat jarang, mungkin Iya. malah tidak ada gitu Iya, ya. iya, betul. Jadi memang sudah disebarluaskan melalui dinas-dinas kesehatan dan puskesmas untuk menyebarluaskan informasi ini ke masyarakat. Ya, terutama ke daerah-daerah terkecil ya, maksudnya Betul. satuan terkecil Ya. di masyarakat ya. Nah, ini untuk seperti tadi disebutkan, meskipun launchingnya di bulan Februari, kemudian untuk yang berulang tahun Januari, Februari, Maret ya, masih bisa sampai April. Ini untuk rencana jangka panjangnya, apakah si program ini akan dilaksanakan terus setelah habis 2025 juga diulangi lagi atau gimana? Ya, terkait program ini sebenarnya terkait masalah screening ya. Ya, Kalau masalah screening secara program ini memang dari beberapa tahun sebelumnya juga kita melakukan screening ya. Ada screening penyakit tidak menular ya. PTM, Dari PTM itu untuk usia produktif misalnya. Usia produktif itu sama sebenarnya. Dilakukan pemeriksaan tekanan darah, penimbangan, kemudian lingkar perut, Iya, kemudian pemeriksaan tes gula darah, kemudian ditanya terkait perilakunya ya, perilaku hidup sehatnya seperti apa, apakah merokok atau tidak, pola makannya seperti apa. Ini sebenarnya kan bagian yang sudah pernah dilakukan, cuman sekarang dimasukkan ke dalam cek kesehatan gratis di saat ulang tahun. Jadi diharapkan masyarakat tuh kan, kalau bukan masyarakat ya, kita sendiri kalau ulang tahun dapat hadiah itu kan senang gitu ya. Iya. Nah, ini di idenya keluar, dikasih cek Kadonya. kesehatan gratis dan kesehatan pemeriksaannya menyeluruh. Iya, Kalau betul. dulu misalnya cuman dari program, masing-masing program ada yang PTM kayak Iya, gitu. Kalau iya. ini bukan PTM-nya saja, bukan penyakit Ini tidak menular, penyakit keseluruhan. menularnya seperti TBC-nya juga diperiksakan. Iya, betul. Kemudian untuk pencegahan penyakit kanker parunya diperiksakan melalui kuesioner. Kemudian untuk yang wanita usia subur, mau nggak mau pemeriksaan IVA IVA, atau ya. HPV DNA-nya dilakukan seperti itu. Terus untuk lansia juga sekarang diperiksakan EKG seperti itu. Jadi ini lebih menyeluruh, Lebih menyeluruh, ya. gitu. Dan ini gratis, makanya dianggap sebagai kado nih di Iya, saat kita betul. ulang tahun ya. Jadi mudah-mudahan bisa berlanjut, kemudian jadi pola kebiasaan juga kita untuk ngecek kesehatan secara berkala ya. Iya. Secara rutin. Secara rutin kita mengecek kesehatan. Mungkin untuk pekerja-pekerja, untuk perusahaan-perusahaan Iya. tertentu ada yang mewajibkan ya. Iya. Untuk MCU misalnya, ya, memang setiap agak tahun. ada yang berbeda dengan MCU yang dilakukan di rumah sakit Iya, ya. iya, betul. Karena pemeriksaan penunjangnya memang kita lebih ke faktor-faktor, ke penyakit-penyakit yang bisa dicegah gitu ya, dengan perilaku hidup sehat ya, atau juga penyakit-penyakit yang misalnya untuk kanker serviks ya, kanker paru. Karena kalau MCU ke rumah sakit yang untuk sebagai bagian lampiran untuk melamar kerja betul. itu kan tidak pernah dilakukan pemeriksaan IVA-TEX. IVA-TEX itu nggak pernah diperiksakan Iya, gitu. betul. Tapi kalau ini dilakukan karena salah satunya untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim. Kanker leher rahim. Oke, dan mungkin sudah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga dari terutama gimana sih caranya, kemudian juga bisa di mana gitu ya dilaksanakannya si program cek kesehatan gratis ini. Nah, sebagai penutup mungkin untuk good listeners, untuk warga Kota Cimahi atau warga dimanapun berada, karena ini se-Indonesia ya. Iya. Mungkin boleh disampaikan himbauan atau penutup dari dokter, silakan. Ya, kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya, melakukan cek kesehatan gratis dengan maksud dan tujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit-penyakit yang semakin berat, untuk mengurangi biaya beban pengobatan seperti itu, dan efektivitas dari pengobatan. Ya. Nah, itu ya good listeners. Jadi ayo manfaatkan, kemudian juga segera untuk yang belum berulang tahun tunggu waktunya. Ya. Jadi kita manfaatkan program cek kesehatan gratis ini mumpung ada, dan ternyata banyak yang diperiksanya banyak ya, yang sebagai bentuk pencegahan. Ya. Betul. Terima kasih atas kehadirannya dan juga menambah wawasan bagi good listeners ya, dan juga masyarakat Kota Cimahi maupun dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan kali ini perbincangannya kita cukupkan sampai di sini, dan saya Arin Gasmara pamit, sampai jumpa.